Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan membahas tema 7 kelas 2, subtema 1 pembelajaran 2. Silakan disimak ya. Buka buku tema 7 kelas 2 subtema 1 pembelajaran 2 halaman 15. Bermain menjaring ikan. Ayo mengamati. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Lanjut halaman 16. Nah, ini merupakan gerakan berjalan di air. Kalian juga bisa mempraktekannya di kolam renang, tapi tetap dalam pengawasan orang tua ya. Ayo mencoba. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Lanjut halaman 17. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita ular dan tikus. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Lanjut halaman 18. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berbicara, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun bertanya kepada tikus, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku.
Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, cerita tersebut karya Nur Aini Solihati tahun 2007. Dongeng fabel tersebut sudah saya buatkan videonya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Ayo berdiskusi, diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian. Sikap kebersamaan tikus dan ular adalah sebagai berikut. Yang pertama, ular dan tikus pasir sama-sama hidup di gurun. Yang kedua, tikus dan ular mencari makanan bersama-sama. Lanjut halaman 20. Ini Siti bersama teman-temannya sedang bermain peran. Siti yang menjadi pencerita, sedangkan kedua temannya menjadi tikus dan ular. Ayo menulis, coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Nomor 1 pencerita, nomor presensinya. Presensi itu adalah kehadiran. Misalnya yang pencerita itu nomor presensinya misal nomor 1, 4, 7 dan seterusnya. Untuk ular misalnya nomor 2, 5, 8 dan seterusnya. Untuk tikus misalnya nomor 3, 6, 9 dan seterusnya. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Lanjut halaman 21. Nomor 1 pengelompokan siswa yang memakai kacamata. Sedangkan untuk nama siswa yang membaca naskah teks sang ular misalnya Ani atau Bagas dan lainnya. Nomor 2 siswa yang tidak memakai kacamata. Nama siswanya yang membaca naskah teks tikus misalnya Bayu, Ayu dan lainnya. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Nomor 1 pengelompokannya siswa berambut keriting. Nama siswanya yang membaca naskah teks sang ular misalnya Ayu dan lainnya. Nomor 2 siswa berambut lurus. Nama siswanya yang membaca naskah teks tikus misalnya Bayu atau yang lainnya. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Tentu bisa ya. Coba amati teman-temanmu, tuliskan hasil pengamatanmu. Lanjut halaman 22. Hasil pengelompokan berdasarkan nomor absensi genap dan absensi ganjil. Misalnya yang genap itu ada Andin, Cahya, Deva dan Ega. Yang ganjil ada Ale, Bobby, Cinta dan Fahri. Atau kalian juga bisa mengelompokkan berdasarkan perbedaan yang lain ya. Bawahnya ayo berdiskusi. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Misalnya saja kita harus menerima keadaan teman tersebut, baik teman yang berambut keriting maupun lurus sama saja. Mereka memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Saya akan memperlakukan mereka sama tanpa perlu membeda-bedakan. Saya juga tidak akan mencaci atau mengejek mereka. Kegiatan bersama orang tua, mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.